Hai semua, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang pertanyaan yang mungkin muncul pada saat teman-teman interview kerja atau wawancara kerja. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen berbagi tentang satu pertanyaan ini, teman-teman, yang udah aku siapin. Di sini ada pertanyaan tentang ini nih. Ceritakan tentang saat Anda harus belajar keterampilan baru untuk menyelesaikan tugas. Ada nggak nih teman-teman yang udah pernah dapat pertanyaan ini? Kira-kira jawabannya gimana? Atau bagi teman-teman yang belum pernah menghadapi pertanyaan ini, coba bayangkan kira-kira kalau misalkan ditanya pertanyaan ini, kira-kira mau jawab kayak gimana? Nah, yuk teman-teman kita diskusi bareng teman-teman. Bagi teman-teman semua yang sedang belajar seputar karir, teman-teman bisa belajar melalui playlist YouTubeku, teman-teman. Teman-teman buka YouTubeku aja, kemudian tinggal explore aja nih semua informasi yang ada di channelku ini. Udah aku kelompokin di playlist biar lebih gampang. Kalau mau belajar interview ada dua playlist ya, teman-teman ya. Yang pertama yang ada di bawah situ yaitu playlist tes interview. Di sini teman-teman akan lebih banyak mendengarkan aku membahas tentang maksud dari suatu pertanyaan apa sih, apa yang boleh atau nggak boleh disampaikan, gimana cara jawabnya. Beberapa juga aku memberikan contoh jawabannya kayak gitu untuk teman-teman pahami. Terus yang kedua itu adalah yang ada di atas sini, yaitu playlist 50 pertanyaan interview kerja. Berbeda dengan playlist tas interview yang teman-teman akan lebih banyak mendengarkan, untuk playlist 50 pertanyaan interview kerja, teman-teman akan lebih banyak praktek ngomong. Aku udah siapin puluhan pertanyaan yang teman-teman bisa latih pada saat teman-teman ingin melamar kerja di posisi tertentu kayak gitu. Nah, dua ini aku sarankan untuk dilakukan, didengerin semuanya teman-teman. Karena pada saat teman-teman belajar dengan cara mendengarkan dan ngomong, praktek ngomong itu harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Karena gini teman-teman ya, aku ada masukan. Jadi teman-teman itu harus imbang dalam belajar secara audio, misalkan mendengarkan, melihat, membaca, dan menyampaikan. Karena balik lagi, teman-teman pada saat interview itu harus kelihatan natural, nggak kelihatan menghafal. Interview itu bukan proses store hafalan. Jadi di situ teman-teman harus memahami maksudnya. Dan teman-teman juga biar apa? Biar nggak kebingungan kalau bentuk pertanyaannya berubah. Karena kalau udah kebiasa dengan metode menghafal, bentuk pertanyaan berubah dikit, teman-teman malah bingung jawabannya gimana. Seringkali hal yang sama ditanyakan dengan bentuk pertanyaan yang beda-beda. Terus teman-teman juga di situ juga jangan cuma puas mendengarkan mendengarkan aja, karena pada akhirnya nanti teman-teman pada saat interview ya mengucapkan juga kan, praktek lisan juga kan. Silahkan nanti dilatih praktek kayak gitu ya, biar kelihatan lebih natural gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman ditanya pertanyaan ini, ceritakan tentang saat Anda harus belajar keterampilan baru untuk menyelesaikan suatu tugas. Ini kalau teman-teman nanti menemukan pertanyaan interview dengan ceritakan tentang, coba jelaskan saat dan lain-lain gitu, itu akan lebih mudah kalau teman-teman menjelaskan dengan metode STAR. Metode STAR itu adalah teman-teman akan menjawab pertanyaan yang akan diurutkan jawabannya sesuai dengan urutan STAR itu. S itu situation. Teman-teman menyampaikan, nih loh kondisinya semacam ini waktu itu Bapak Ibu kayak gitu. Teman-teman kasih gambaran kondisinya kayak gimana. T-nya itu adalah task, adalah tugasnya apa. Saat itu teman-teman dalam kondisi itu tuh punya tugas dan tanggung jawab apa kayak gitu. Kemudian A-nya itu action, kemudian apa itu hal yang teman-teman lakukan, dan R-nya itu adalah result. Hasilnya gimana? Berhasil apa enggak? Ngasih impact apa? Kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang definisinya, teman-teman boleh googling aja, browsing aja ya teman-teman ya. Di sini aku akan coba praktekkan. Aku akan berikan beberapa contoh alternatif jawaban biar teman-teman pahami dulu konsepnya. Oh, start tuh begini ya. Nanti disesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Ini aku akan bagi jadi dua teman-teman, rekomendasi jawaban atau sudut pandang bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja dan yang masih fresh graduate yang barusan lulus dari pendidikan terakhirnya, teman-teman. Yang pertama adalah ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja, asumsinya aku di sini adalah misalkan teman-teman punya pengalaman sebagai seorang staf administrasi, terus ditanya pertanyaan ini. Ceritakan saat Anda harus belajar keterampilan baru untuk menyelesaikan tugas. Teman-teman boleh sampaikan dulu dari sisi S-nya.
Gitu. Teman-teman sampaikan, saat itu saya bekerja sebagai staf administrasi di PT ABC DFG. Saat itu perusahaan mengadopsi software akuntansi baru untuk laporan keuangan. Saya belum pernah menggunakan software tersebut karena itu juga baru diadopsi juga di perusahaan ini. Saat itu saya harus segera mempelajarinya dengan cepat agar dapat menyusun laporan bulanan tepat waktu. Yang saya lakukan saat itu adalah saya mengikuti pelatihan internal, saya menonton video tutorial online dan modul yang diberikan oleh perusahaan dan mempraktekannya dengan data simulasi agar saya terbiasa. Saya melakukan simulasi itu di luar jam kerja saya. Hasilnya, dalam waktu seminggu, saya sudah mulai terbiasa dan mampu menggunakan software tersebut dengan lancar dan berhasil menyelesaikan laporan bulanan dengan akurasi yang tinggi. Paham nggak teman-teman? Sampaikan dulu kondisinya, tasnya itu teman-teman itu harus gimana, aksinya itu apa, dan hasilnya gimana gitu. Nah, silahkan logika yang ada di jawaban ini silahkan ditempelin nih ke pengalaman teman-teman masing-masing. Ini masih video untuk yang berpengalaman kerja ya teman-teman ya. Coba aku kasih contoh yang lain, misalkan bagi teman-teman yang pernah menjadi salesperson, pengalaman jadi sales. Misalkan di sini keterampilan barunya itu adalah teknik negosiasi baru. Teman-teman sampaikan, saat itu saya bekerja sebagai self product ini di PT ABCDFG gitu, ABCDFG. Sebagai sales, saya menghadapi klien besar yang lebih banyak bernegosiasi secara formal dibandingkan dengan klien biasa yang biasanya saya negosiasinya itu sambil nongkrong santai. Teknik negosiasi saya sebelumnya kurang relevan apabila saya harus berhadapan dengan orang-orang tersebut. Saat itu, saya harus segera mempraktekkan atau mempelajari teknik negosiasi formal tersebut agar dapat memenangkan kontrak penting ini. Karena yang saya tahu, klien besar ini tidak hanya didekati oleh sales dari perusahaan kami, tapi oleh kompetitor-kompetitor kami. Teman-teman boleh kayak gitu ya, dimodifikasi. Saat itu, yang saya lakukan adalah saya membaca buku tentang teknik negosiasi. Saya coba mengikuti pelatihan online singkat yang diadakan oleh ABCD dan melakukan simulasi dengan rekan kerja, role play rutin agar saya terbiasa untuk berkomunikasi dan bernegosiasi secara formal. Akhirnya, saat itu saya berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Klien besar ini akhirnya membeli produk kami dengan nilai lebih dari sekian miliar dan saya dapat memberikan kontribusi kenaikan omset perusahaan sebesar 20% kayak gitu. Teman-teman boleh, ya ini gampang banget bagi teman-teman yang punya pengalaman metode STAR. Mungkin aku udah beberapa kali sampaikan ya di videoku sebelumnya. Metode STAR itu akan mudah kalau teman-teman punya pengalaman yang bisa dimunculkan angkanya gitu. Sekian persen, sekian rupiah, sekian cabang, sekian orang, sekian dokumen, sekian jam, sekian meeting gitu-gitu. Jadi silahkan disesuaikan, nanti tinggal urutannya dibuat situasi kayak gimana, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman, kemudian akhirnya apa yang dilakukan untuk menjalankan tanggung jawab itu dan hasilnya gimana. Urutannya kayak gitu ya teman-teman ya. Aku akan lanjut ke contoh selanjutnya nih. Misalkan teman-teman di sini punya pengalaman pernah jadi operator produksi. Banyak nih teman-teman viewerku yang pengalamannya jadi operator produksi. Ini aku sampaikan misalkan teman-teman di pabriknya itu ada alur workflow produksi yang baru kayak gitu. Teman-teman sampaikan. Saat itu saya bekerja di PT ABCD sebagai operator produksi. Saat itu perusahaan mengubah proses produksi dengan teknologi yang baru didatangkan dari negara mana gitu misalkan dan saya tidak familiar dengan sistem tersebut. Saat itu saya harus mempelajari cara mengoperasikan alat baru ini dalam kurun waktu 2 minggu agar proses produksi tidak terganggu. Akhirnya saat itu yang saya lakukan adalah saya mengikuti sesi pelatihan dari teknisi, kemudian saya membaca secara teliti manual yang diberikan dan saya berlatih hingga saya terbiasa menggunakan alat baru ini. Hasilnya saya berhasil mengoperasikan alat tersebut dengan lancar dan target produksi berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan. Kayak gitu. Teman-teman boleh menyampaikan semacam ini. Ada nggak nih yang relate dengan logika yang ada di sini? Sama, tetap STAR urutannya tidak berubah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian misalkan ada contoh lain, misalkan teman-teman di sini ada yang jadi recruiter nih.
Nah, di sini ada teknik rekrutmen baru misalkan. Ada platform baru atau ada yang teman-teman itu belum familiar di situ ya. Nih, teman-teman boleh sampaikan. Saya waktu itu menjadi seorang HRD di PT ABCD. Sebagai HRD, saat itu saya diminta untuk menggunakan platform rekrutmen digital baru untuk mencari kandidat yang lebih cepat. Saya belum pernah menggunakan platform tersebut sebelumnya. Saat itu, saya diberikan tanggung jawab untuk menguasainya dalam waktu singkat agar dapat memproses perekrutan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Saat itu yang saya lakukan adalah saya mengikuti tutorial online yang ada di YouTube, kemudian saya membaca panduan resmi dari platform tersebut dan saya coba melakukan testing untuk memposting lowongan pekerjaan yang memang sudah ada. Dari situ hasilnya adalah saya berhasil menguasai platform tersebut dan mengisi beberapa posisi kosong dalam waktu yang lebih cepat daripada metode sebelumnya sebelum menggunakan platform rekrutmen digital ini kayak gitu. Teman-teman boleh menggunakan jawaban ini, ingat STAR-nya itu berurutan gitu ya teman-teman ya. Kita akan lanjut teman-teman, ada contoh lain. Ini masih ya untuk teman-teman yang masih berpengalaman kerja. Setelah ini adalah untuk yang teman-teman masih fresh graduate. Misalkan teman-teman di sini ada yang pernah menjadi seorang customer service dan teman-teman waktu itu diminta untuk belajar alat analisis data yang baru. Teman-teman boleh sampaikan. Saat itu saya bekerja menjadi seorang customer service di perusahaan ABCD. Perusahaan meminta saya untuk menggunakan alat analisis data untuk memantau tren keluhan pelanggan. Saya harus mempelajari penggunaan alat ini untuk membuat laporan bulanan yang lebih informatif karena sebelumnya saya hanya menggunakan misalkan Microsoft Excel gitu. Nah, yang saat itu saya lakukan adalah saya mengikuti pelatihan internal yang diadakan oleh tim HR misalkan, kemudian saya mempelajari contoh laporan sebelumnya dan mencoba untuk mengolah data sendiri dengan alat tersebut. Hasilnya, laporan saya menjadi lebih detail dan bermanfaat, membantu tim meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 15% dari hasil analisis data yang ditampilkan dengan lebih informatif kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan semacam itu. Sesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Kak, kalau misalkan aku belum bisa langsung di luar kepala gimana? Sambil nulis nggak apa-apa. Sambil nulis, sambil dibaca. Mungkin nanti di awal kayak rada-rada menghafal atau menghafal kata kunci nggak masalah. Tapi ingat ya, walaupun menghafal, tapi jangan pakai mindset. Nanti pada saat ngomong itu adalah hasil hafalan. Jangan ada ya teman-teman ya. Di sini pakainya itu adalah pemahaman konsep berpikirnya. Oke? Di sini aku akan cantumin lagi teman-teman contoh. Misalkan teman-teman di sini, kalau ini kan dari tadi aku udah contoh yang udah berpengalaman kerja. Nah, ini misalkan aku mulai masuk ke teman-teman yang masih baru lulus nih, khususnya misalkan teman-teman yang pada saat tugas akhir itu harus menggunakan software statistik untuk penelitiannya. Boleh disampaikan? Misalkan gini. Saat itu saya sedang mengerjakan tugas akhir dengan judul ABCDFG. Dalam penyusunan tugas akhir, saya harus menggunakan software statistik yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Saya harus mempelajari cara menggunakan software tersebut untuk mengolah data penelitian yang sudah saya ambil. Saat itu yang saya lakukan adalah saya membaca dengan seksama tutorial yang ada, saya mengikuti kursus online singkat, dan saya berdiskusi dengan teman yang sebelumnya sudah pernah menggunakan software ini, saya belajar dari dia. Hasilnya adalah saya berhasil menggunakan software tersebut dan mendapatkan hasil analisis yang signifikan, yang baik untuk tugas akhir saya. Akhirnya saya mampu mempresentasikan tugas akhir saya dan saya memperoleh nilai A, misalkan gitu. Teman-teman boleh sampaikan ya bagi teman-teman yang mau coba meng-highlight keterampilan barunya ini pada saat mengerjakan tugas akhir kayak gitu. Contoh selanjutnya, misalkan teman-teman itu ada kegiatan kampus, tapi teman-teman di situ malah dijadikan tim yang berkaitan dengan tim di sini promosi, khususnya teman-teman ngotak-atik videonya. Boleh disampaikan. Saat itu saya mengikuti kegiatan kampus acara bla 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 bla. Saya bertanggung jawab membuat video promosi meskipun belum pernah melakukan editing video sebelumnya. Saya harus belajar software tersebut untuk membuat video berkualitas dalam waktu 1 minggu. Saya pada saat itu mencoba untuk menonton tutorial secara online dan mencoba software dengan fitur dasar terlebih dahulu dan meminta masukan dari teman yang sudah berpengalaman untuk mempraktekannya di depan saya. Akhirnya saat itu video promosi tersebut
sudah selesai tepat waktu, mendapatkan apresiasi dari teman-teman, dan acara tersebut mampu dihadiri 30% peserta lebih banyak dari yang kita estimasikan kayak gitu. Boleh banget teman-teman. Coba nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Misalkan ada lagi teman-teman waktu itu lagi magang nih kayak gitu. Tapi saat itu teman-teman harus karena ada suatu hal gitu, teman-teman itu harus presentasi magangnya itu secara online. Misalkan teman-teman ini magangnya pas momen COVID misal, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh menyampaikan. Saat itu saya menjadi mahasiswa magang di PT ABCDFG. Saat magang tersebut saya diminta untuk membuat presentasi secara virtual menggunakan platform yang belum pernah saya gunakan. Boleh disebut platformnya apa ya? Misalkan ya menggunakan Zoom meeting misalkan kayak gitu. Saya harus menggunakan fitur di platform tersebut agar presentasi berjalan lancar. Karena saya belum pernah mencobanya, yang saya lakukan saat itu adalah saya coba membaca panduan resmi yang ada di sana dan saya melakukan simulasi dengan mentor saya sebelum melakukan presentasi. Setelah dilakukan berulang-ulang, akhirnya pada saat sudah dilakukan, presentasi saya berjalan dengan sukses dan atasan memberikan apresiasi atas penguasaan saya terhadap teknologi baru tersebut gitu. Teman-teman boleh menyampaikan ke arah sini. Ingat ya, jawabannya jangan buat di duplikat, jangan di copy paste ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Teman-teman yang magang di sini coba dibayangkan. Intinya di sini adalah teknik presentasinya virtual. Mungkin teman-teman bisa modifikasi. Di magang ada apa sih? Keterampilan apa sih misalkan itu. Teman-teman boleh banget di sini ya. Kemudian ini buat sudut pandang yang lain, nomor 9, misalkan teman-teman pernah ada praktikum di laboratoriumnya. Nah, di sini ada teknik untuk pencatatan data yang udah diakuisisi gitu teman-teman. Sampaikan saja. Saat itu saya sebagai praktikan suatu praktikum di mata kuliah ABCDFG, misalkan gitu. Saat itu saya harus mencatat data eksperimen menggunakan metode yang baru diajarkan oleh dosen. Saya perlu memahami metode ini dengan cepat agar data dicatat dengan akurat dan sesuai dengan standar gitu. Kemudian teman-teman sampaikan ke actionnya. Saat itu yang saya lakukan adalah saya mencoba memahami panduan metodenya, saya diskusi dengan asisten lab, dan saya langsung mempraktikannya selama eksperimen tersebut. Hasilnya, data yang saya catat itu sudah sesuai dengan arahan dosen dan laporan kelompok kami mendapatkan nilai tertinggi gitu. Boleh banget kayak gitu teman-teman. Misalkan teknik pencatatan baru, mungkin nanti teman-teman bisa modifikasi ya kalau praktikum ini kan bisa teknik untuk pengukuran yang baru atau mungkin nanti menggunakan alat praktikum yang baru dan lain-lain gitu ya. Itu juga bisa. Kita masuk ke contoh yang lain, misalkan teman-teman biar ada gambaran aja. Misalkan teman-teman itu ikut organisasi. Teman-teman di situ belajar desain grafis untuk proposal organisasi. Sampaikan aja, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman sampaikan. Saat itu saya adalah seorang titik-titik di himpunan mahasiswa titik-titik-titik. Saya diminta membuat proposal dalam format desain yang menarik untuk mencari sponsor acara-acara kita ke depan. Saya harus belajar software desain grafis yang sebelumnya belum pernah saya kuasai. Saat itu saya berusaha belajar dengan mengikuti tutorial online, mencoba fitur-fitur dasarnya terlebih dahulu, dan menyempurnakan desain sesuai dengan masukan dari teman-teman panitia yang lain. Hasilnya, saya mampu membuat proposal sesuai waktunya, tepat waktu, dan berhasil memperoleh sponsor utama dalam acara saya ke depan itu. Atau kalau misalkan tertentu ya acara tersebut gitu, teman-teman boleh sampaikan gitu. Boleh banget teman-teman di situ. Nah, untuk jawabannya tuh logikanya kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, pahami dulu STAR itu harus berurutan. Teman-teman bayangkan. Boleh nggak Kak, kalau udah punya pengalaman kerja, jawab pertanyaan ini menjelaskan momen kuliah. Aku kurang menyarankan, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja, pada saat teman-teman itu ditanyain ini, kalau bisa yang dijadikan contoh ini adalah di periode kerjanya. Kalau teman-teman masih fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, tapi udah pernah magang, organisasi, praktikum gitu ya, aku menyarankan teman-teman bisa mengarahkan ke arah situ gitu. Ini saran ya teman-teman ya, karena sayang banget kalau misalkan teman-teman udah punya pengalaman kerja nih, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi teman-teman
ngebayanginnya masih momen kuliah gitu, ya kan? Itu jadi teman-teman kurang nge-expose pengalaman kerja terakhirnya atau pengalaman kerja yang sudah dimiliki. Oke, teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan atau pengen diskusi, boleh tuliskan di kolom komentar. Senang banget nih aku kalau misalkan teman-teman bisa diskusi bareng ya di kolom komentar kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lain, teman-teman juga boleh hubungin aku lewat yang ada di sini ya teman-teman ya, platform ini nggak harus seputar interview ini teman-teman, biar kita bisa diskusi lebih lanjut kayak gitu ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman juga belajar dari playlist-playlistku yang lain teman-teman. Ingat ini videonya masih banyak yang di tes interview di sini, kemudian yang ada di atas sini juga banyak, teman-teman tinggal explore aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan nanti teman-teman juga ada request, kagak bahas pertanyaan ini dong. Kemarin aku di interview ditanya ini, aku pengen tahu pandangannya gimana. Karena di videomu nggak ada, Kak. Nggak apa-apa, tuliskan aja. Nanti aku juga bisa belajar dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke, teman-teman. Paling sebentar dari aku itu dulu ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.